Bismillahirrahmanirrahim. Po Sultan. Di dalam perjalanan menuju tenda di shelter 2, Diego membuka percakapan. Sepertinya suara aneh itu sudah tidak ada. Gimana kalau saya memukul kembali wajan ini? Usulan bagus tuh. Barangkali di sepanjang perjalanan menuju shelter 2, Bang Rio dan Ozi mendengarnya. Dan pastinya kita tidak harus bersusah payah mencari keberadaan mereka, ujarku. Yuda sepakat menyetujui usulanku dan Diego. Namun siapa sangka, di pukulan pertama suara aneh itu terdengar lagi. Buru-buru aku memberi isyarat pada Diego agar menghentikan bunyian wajan itu. Kali ini erangan itu terdengar sangat murka, seolah memberi isyarat bahwasanya dia tidak menyukai suara yang dihasilkan dari proses pemukulan wajan itu. Kalian merasa ada yang ganjil tidak dengan suara itu? Tanyaku kepada Yuda dan Diego. Iya, sepertinya itu bukanlah suara hewan penghuni Gunung Kerinci, karena sebelumnya tidak pernah ada cerita tentang suara aneh yang mendiami hutan Kerinci ini. Apa yang kamu katakan ada benarnya, ujarku membenarkan perkataan Yuda. Tapi kalian sadar tidak kalau suara itu muncul ketika mendengar suara wajan ini? Maksudmu erangan itu sebagai isyarat bahwa dia tidak menyukai suara wajan ini? Timpal Diego. Iya, bisa jadi seperti itu, jawabku. Sepertinya Yuda juga sepakat denganku. Terlihat dari ekspresinya yang menyimak penjelasanku dengan serius. Setelahnya mengangguk-anggukkan kepala. Baiklah kalau begitu, pungkas Diego. Di luar dugaan, Diego memukul-mukul sang wajan dengan brutal, diiringi suara erangan menyeramkan itu. Beberapa kali aku dan Yuda melarangnya, namun Diego masih saja kekeh. Dia memukul wajan itu terus-menerus, sampai seketika perbuatannya terhenti oleh sebuah pergerakan dari dalam semak-semak tak jauh dari kami. Po Ozi, bangunlah, tugasmu mengumpulkan ranting kayu belum selesai. Aku seolah mendengar suara nenek itu sangat jelas, sampai-sampai membuatku terjaga dari tidur. Entah apa yang terjadi, saat sadar aku baru menyadari bahwasanya aku tengah tertidur di dalam tenda gantung seorang diri. Kemana Bang Rian? Benarkah dia meninggalkanku seorang diri di sini? Kemana teman saya, Nek? Tanya aku pada nenek bungkuk yang berdiri dengan cara membelakangi, tak jauh dari hadapan. Kau telah ditinggalkan. Sekarang sudah waktunya kamu kembali ke tempat asal-muasalmu, menjadi cucu nenek, dan tak pernah lagi bisa bertemu dengan teman-temanmu. Siapa nenek ini? Tubuhnya begitu kecil seperti bocah 9 tahun. Rambutnya terurai panjang sampai menyapu tanah. Aku belum pernah sekalipun bertemu dan melihatnya. Tapi entah mengapa aku seolah memiliki kedekatan yang sangat erat dengan nenek ini. Ah, Bang Rian. Begitu teganya dia membiarkanku seorang diri. Mana rasa empatinya terhadap seorang teman? Maksud nenek? Nggak usah tanya. Sekarang kamu ikut saya. Nenek ini membentak. Dia begitu kasar. Tapi walaupun begitu, entah mengapa aku seolah tak bisa menolak perintahnya. Ada gejolak hati di dalam dada yang ingin membangkang. Namun aku seolah tak mempunyai kemampuan untuk itu. Semacam berada dalam pengaruhnya. Jangan sekali-sekali menoleh ke belakang. Kamu akan celaka. Ya Tuhan, ingin rasanya aku tendang tubuhnya yang mungil itu. Tapi lagi-lagi perasaan ini hanya bergejolak hati saja. Lidahku keluh tak mampu berucap sepatah kata pun untuk melawannya. Bibir seolah terkunci. Dan anehnya, aku hanya diam dan menuruti saja.
Di sepanjang perjalanan, sekujur tubuh terasa gatal. Perlahan bulu-bulu halus mulai bermunculan di setiap garukan tanganku. Tunggu, Nek. Kenapa tubuh saya terasa gatal? Dan setiap kali digaruk, bulu-bulu halus muncul. Kian digaruk, semakin lebat. Jikalau bertanya tentang hal yang bukan bersifat penolakan, aku mampu. Aneh memang. Saya sudah katakan, jangan banyak tanya. Tetap ikuti saya. Dan jangan sekali-sekali menoleh ke belakang. Hati memberontak, tidak mau mengikuti perintah nenek ini. Tapi raga dan pikiran seolah telah dikuasai. Anehnya, aku sangat sadar betul dengan apa yang terjadi. Tunggu, Nek, kita mau kemana? Si nenek bungku itu menghentikan langkah. Dia membentak dan memperingatiku untuk tidak banyak bertanya lagi. Menyebalkan. Beberapa kali aku berupaya untuk melihat wajahnya, tapi rambutnya yang terurai panjang menghalangi pandanganku. Sejurus kemudian, di tengah perjalanan yang tak tahu arahnya itu, terdengar suara pukulan benda keras yang sepertinya terbuat dari lempengan besi ataupun aluminium. Suaranya begitu nyaring, sehingga membuat si nenek mendelik tajam ke arahku. Bola matanya yang besar menatapku tajam, tak kalah kami berhadapan, menggetarkan mentalku. Dia marah dan mengeluarkan suara aneh yang nyaring, seperti erangan monster kelaparan. Aku terkejut bukan main, tak kalah menyadari bahwasanya wajah nenek ini sangatlah mengerikan. Dia mengangkat kedua tangannya setinggi kepala, kukunya yang panjang dan runcing seolah hendak menerkam. Seketika saat sang nenek mulai memperlihatkan kengeriannya, tiba-tiba saja suara pukulan besi itu menghilang. Hal itu pula membuat perempuan panda ini mengurungkan niatnya untuk menakut-nakutiku. Aku sadar nenek ini mempunyai niat tidak baik. Dia hanya mengulur-ngulur waktu mencari momen tepat untuk menyakitiku. Aku mulai berpikir untuk mencari cara agar bisa melarikan diri darinya. Tapi sialnya, nenek ini seolah mengetahui niat yang tertanam di dalam pikiranku. Jangan coba-coba kau kabur. Saya jamin kamu akan menyesal nanti. Dia menggertakku. Apa boleh buat? Mau tidak mau aku harus menahan diri untuk sedikit bersabar sebelum menemukan timing yang tepat. Nenek bungkuk pendek ini sepertinya sangat berbahaya. Dia bisa saja sewaktu-waktu menyakitiku. Kuayunkan langkah terus mengikuti si nenek bungkuk ini yang entah kemana arahnya. Beberapa menit kemudian, saat langkah kaki mulai letih, tiba-tiba saja terdengar suara seperti wajan dipukul yang secara terus-menerus. Hal itu pula membuat si nenek ini mengerang, menjerit kesakitan. Ini momen yang tepat untuk melarikan diri. Kemana kamu? Aku segera memutar arah, lalu dengan langkah cepat sedikit berlari aku melarikan diri. Dalam hati berkata, siapapun kamu, teruslah pukul wajan itu sampai saya benar-benar bisa meloloskan diri. Dengan cahaya kilat yang sesekali memberi penerangan, aku menerobos belantara sunyi dalam kesorangan diri. Pos Sultan, Diego juga melihat sebuah pergerakan dari dalam semak-semak tak jauh dari tempat kami berada, menghentikan suara pukulan wajan itu. Dugaan terkuat kami, sesosok yang tengah menerobos semak-semak di kegelapan di bawah hujan deras ini adalah hewan penghuni Gunung Kerinci. Terbersit di dalam pikiran, seekor binatang buas. Beruntung saat sesosok yang menerobos semak-semak itu serasa ingin menabrak kami, cahaya kilat memberi penerangan. Ozi, betapa senangnya hati kami bisa bertemu kembali dengan Ozi. Kami berpelukan di tengah kegelapan malam di bawah hujan yang mulai menderas.
Kenapa kamu berlari seperti dikejar hantu? Tanya Yuda. Kita harus pergi dari sini, ujar Ozi sembari mengatur pernapasan. Di mana Bang Rian? Tanyaku. Ceritanya panjang. Sebaiknya kita segera pergi saja dari sini. Bahaya sedang mengincar kita. Tanpa berpikir panjang, mendengar penuturan Ozi bahaya sedang mengincar, kami segera melanjutkan perjalanan menuju tenda di shelter 2. Po Rian. Entah sudah berapa lama aku tertidur di dalam tenda ini. Kalau bukan karena suara gebrakan dinding tenda yang tertiup angin, bisa saja aku terlelap sampai pagi. Perlahan aku keluar tenda dengan membawa makanan yang tadi sebelum tidur telah disiapkan. Berbekalkan rasa empati terhadap pertemanan, aku kembali ke tempat Ozi berada. Belum pergi, aku membuat tulisan di dinding dalam tenda dengan arang kayu. Semoga kelak jika Sultan dan kawan-kawan kembali ke tenda, mereka bisa mengetahui bahwa baru saja aku berada di sini. Namun saat aku ingin pergi meninggalkan shelter 2, di ujung jalan di bawah sana terdengar suara seseorang memanggilku. Cahaya headlampnya yang menyoroti tepat di wajah membuatku tidak bisa mengenalinya. Aku begitu senang tak kalah mengetahui pemilik suara itu adalah Sultan, Yuda dan Diego. Air mata haru pun tumpah saat melihat keberadaan Ozi di antara mereka. Tepat sekitar pukul 4 pagi, kami dipersatukan kembali. Sudah cukup acara peluk-pelukannya, saya lapar. Kami tersenyum bahagia saat mendengar kalimat Ozi, tak kalah mengatakan perutnya lapar. Dengan sigap, Yuda mengeluarkan jurus andalannya, memasak mie instan dengan ala Chef Juna yang ganas, namun tetap dalam gaya cool tingkat dewa. Aromanya. Diego, kalau soal aroma makanan, penciumannya paling peka di antara kami, pungkas Yuda. Hehehe, itu salah satu kelebihan saya yang diberkahi Tuhan. Beberapa menit kemudian, tersajilah satu mangkok ukuran jumbo mie instan dengan rasa kaldu ayam yang siap disantap bersama. Semilir angin malam membuat aroma masakan Yuda menyeruak menerobos indera penciuman, melewati tenggorokan. Alhasil, cacing-cacing lapar di perut bersorak kegirangan. Apalagi ditemani hujan yang menyisakan rintik-rintik, membuat acara makan malam kali ini lebih menyenangkan. Saya ganti pakaian dulu, ujar Ozi. Kami yang telah sangat lapar akibat semalaman diguyur hujan, berpartisipasi sembari memegang piring masing-masing tanpa menghiraukan ucapan Ozi. Oh, Sultan, beberapa dari kami memang sedikit mengabaikan perkataan Ozi. Pasca diguyur hujan semalaman, kedinginan membuat kami lapar. Karena lapar pula, fokus kami tertuju pada semangkuk mie instan buatan Yuda. Aku terkejut, tak kalah sedang bersuka cita melahap mie instan dengan rasa ayam kaldu. Tak sengaja melihat tanda bergaris hitam di punggung Ozi. Aku menghentikan aktivitas makanku, kemudian mulai mengamati tanda hitam seperti garis panjang di punggung Ozi. Tanda hitam itu, jangan-jangan pikiranku mulai menduga-duga. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.